Seorang remaja menembak ayahnya di depan keluarganya. Corey, hey yo, Corey. Saat para detektif menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan ada hal lain di balik kejadian ini. Aku tidak ingin semua ini terjadi, aku tidak tahu. Aku seharusnya pergi sendiri saja. Dia membanting-bantingku. Dan pada saat ini, dia punya senjata api di tangannya. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Remaja itu mengaku menembak ayahnya lebih dari 5 kali. Dia terancam hukuman penjara bertahun-tahun, tapi hakim memutuskan sebaliknya. Ini tanggal 2 Juli 2025. Kami berada di Milwaukee, Wisconsin, ketika seorang kakek atau nenek menelpon 911 dengan kabar yang mengejutkan. Cucu saya menembak ayahnya di sini. Baik, tolong ceritakan apa yang terjadi. Cucu saya menembak ayahnya di lantai atas. Kami butuh seseorang datang ke sini. Baik, Anda bilang dia sudah ditembak. Ya, Baik, di bagian mana dia tertembak? saya tidak tahu. Saya tidak naik ke atas. Baik, oke. Jadi, apakah kamu sudah melihatnya? Apakah dia sadar dan bernapas? Aku tadi sudah naik ke atas. Oke, aku harus memanggil seseorang. Tunggu sebentar, karena seseorang harus datang ke sini. Oke, bantuan sedang dalam perjalanan ya? Pada pukul 14.47, petugas polisi Milwaukee sudah berada di lokasi sesuai alamat yang diberikan oleh penelpon. Namun pada saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan korban. Apakah penembaknya melarikan diri? Di mana orangnya lari itu? Di mana dia? Penembaknya di atas sana. Yang satu ini harus dijalankan bersama dengan peta yang sudah digunakan di 8. Kalau tidak, itu bukan badai salju. Anak laki-lakinya. Aku tidak tahu apakah itu. Aku pikir itu anak laki-lakinya. Aku tidak ingin kamu kembali ke pintu. Ada orang lain di dalam rumah? Orangnya aman. Apartemennya aman. Maaf, ada kasus yang bermasalah denganmu. Nanti kita akan bilang, bisa. Kamu cari orang lain. Aku sudah pegang senjata di sini. Ada senjata api di sini. Ada petugas pemadam dan tim evakuasi di sini. Ini salah satu film favoritku. Ini salah satu film favoritku. Di mana nenek? Tidak ada siapa-siapa di apartemen. Dalam catatan pengadilan yang diperoleh oleh Law and Crime, korban diidentifikasi sebagai Corey Williams Sr. Menurut petugas polisi Milwaukee, para saksi yang mereka ajak bicara mengatakan bahwa pelakunya adalah putra Corey, Corey Williams Jr., yang berusia 18 tahun. Jadi, apakah Anda baru saja mendengar suara tembakan? Saya dengar. Ja. Saya dengar 6 atau 7. 6 atau 7. Saya tidak tahu apakah dia sudah tinggal di sini atau belum. Saya tidak tahu apa yang dia katakan, tapi Ya, yang satunya lagi dia tinggal di sini dan kemudian anak laki-laki dan ibunya baru saja diusir mungkin menurut ayahnya. mungkin dari sini. Bukan, mereka diusir dari tempat lain. Dia pikir bahwa dia Mungkin sempat numpang di sini sebentar. dan dia membawa koper bersamanya ke atas. Ada laki-laki dia ke bawah. Saya pikir yang berusia 18 tahun. Tapi kemudian dia bilang ada sekitar 5 sampai 6 anak lain bersamanya. Oh, itu aneh. Itu benar-benar aneh. Jadi sekarang pertanyaannya, dia bilang seperti ini. Cucunya bilang dia menembaknya. Tidak, dia bilang dia ada di sini. Dia bilang anak-anak datang ke sini. Dan sepertinya mereka melakukan sesuatu karena dia tidak mendengar teriakan atau suara ribut. Tapi dia datang untuk berkunjung. Anak-anak yang lain datang berkunjung. Tapi mereka sudah pergi. Dia mendengar 6 kali tembakan. Lalu dia langsung berlindung. Jadi penelponnya mungkin adalah orang yang mengantar saya. Penelponnya adalah kakek. Oh, maksudnya kakek bukan nenek. Kakek, katakan itu padaku. Kimberly dan Corey yang lain diusir. Mereka datang ke sini. Katanya begitu. Here, I don't know. Saat dia mungkin bilang tidak di kamar, kita sendiri. Mereka mungkin agak marah. Kita tidak tahu. Dia datang juga. Dia bilang saat cucunya lari keluar, dia bilang dia menembak.
Saat para petugas mencoba menyusun apa yang terjadi di dalam apartemen, gambaran yang lebih jelas mulai muncul. Menurut dokumen pengadilan, seorang saksi yang hanya diidentifikasi sebagai WUVU mengatakan kepada petugas bahwa selama 2 bulan terakhir, Corey Williams Senior telah merawat anak-anaknya karena seorang wanita yang hanya diidentifikasi sebagai KS telah diusir. Pada tanggal 2 Juli, saksi tersebut mengatakan bahwa ia sedang tidur siang ketika ia terbangun karena suara tembakan. Ketika ia pergi ke pintu apartemen, ia melihat KS dan anak-anaknya turun dari tangga dari arah apartemen Corey Senior berada. Saksi tersebut mengatakan kepada petugas bahwa KS sedang menangis dan berkata ia tidak ingin anaknya masuk penjara. Ketika saksi bertanya apa yang terjadi, KS mengatakan Corey Junior menembak ayahnya, Corey Senior. Sekarang kita maju ke pukul 17.47. Pada hari yang sama, ketika petugas kepolisian Milwaukee bersama dengan Marsekal Amerika Serikat tiba di sebuah apartemen terdekat untuk mencari Corey Junior. Corey Williams, this is the Milwaukee Police. Oke, betul dah. Sudah terbuka, buka sekarang. Dia bilang lari lewat pintu belakang atau semacamnya. Tunjukkan tanganmu. Corey Williams. Corey, David, David, naiklah, bayinya sudah siap. Pak, ayo keluar. Baiklah Corey, bayinya sudah siap. Kita semua di sini, kita semua akan keluar. Bayinya akan lahir. Boleh saya panggil saudari-saudari saya? Boleh saya panggil saudari-saudari saya? Ya Pak, lepaskan saya, keluarkan saya. Corey Williams Jr. diamankan. Awalnya, dia tidak mau bicara. Menyadari bahwa Anda memiliki hak-hak ini, apakah Anda sekarang bersedia menjawab pertanyaan atau membuat pernyataan? Tidak. Baiklah. Baiklah saudara, kita akan bawa kembali ke atas, Dilku. Karena Corey tidak bicara, para detektif mewawancarai seseorang yang dekat dengannya, ibunya, Kimberly. Menyadari bahwa Anda memiliki hak-hak ini, apakah Anda tidak bersedia menjawab pertanyaan atau membuat pernyataan? Apakah itu tidak apa-apa? Kami sudah bicara dengan Anda. Baik. Menurut Kimberly, dia tidak menyaksikan penembakan itu, tapi dia punya teori tentang apa yang menyebabkannya. Saya rasa mari kita mulai. Di mana kamu nginap kemarin? Atau di mana kamu nginap seharusnya? Malam sebelumnya, saya berada di sana. Dia sedang berkencan dengan Wednesday. Itu, saya sedang berada di rumah kakak perempuan saya. Oke, dan disitulah. Itu di 48 dan Custer. Oke, dan kemudian kamu tinggal di sana sendirian? Tidak, dan saudara perempuanku yang lain juga ada di sana. Itu rumah saudara perempuanku. Tapi tidak ada anak-anakmu yang di sana? Tidak, mereka masih di sana, di rumah ayahnya. Oke? Iya. Lalu kamu dihubungi bahwa ada tanda tangan palsu. Lalu apa yang kamu lakukan selanjutnya? Lalu saat itulah aku memakai bajuku dan kemudian aku keluar untuk menelpon. Tidak, aku menghubungi Corey dan aku bilang, "Hei kalian, pakai baju kalian karena aku mau ke sana dan mengambil bayi-bayi itu atau apalah karena ayah kalian sudah terlalu berlebihan. Jadi aku hanya ingin kalian pergi bersamanya saja. Bicaralah dengan putramu, Corey." Ya, Corey Junior, aku tadi cuma memintanya seperti, "Hei, bisakah kamu turun ke sini bersamaku hanya untuk alasan keamanan, supaya aku bisa mengambil anak-anak?" Lalu aku mengirim pesan padanya, dan aku harus memberitahunya kalau aku juga mendapat telepon itu dari pihak pengadilan. Dan aku bilang, aku hanya ingin kalian ikut turun ke sini bersamaku demi alasan keamanan. Tapi aku membawa anak-anakku bersamaku untuk berjaga-jaga demi keamanan, karena aku dan Corey punya riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, yang mana itu sudah tercatat. Ya, siapa tahu dia memutuskan untuk menyakitiku. Aku hanya membawa anak-anakku bersamaku untuk membantu meredakan situasi. Apakah kamu memberitahunya tentang kejadian-kejadian itu? Kemarin, apakah kamu menjelaskan secara rinci tentang kejadian-kejadian itu atau tidak? Tidak, kami tidak menjelaskannya. Lalu, kamu boleh menjelaskannya kalau mau, tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Apakah itu fisik atau hanya begitu saja? Ya. Kalau dengan Corey, itu bersifat fisik. Apa pemicunya? Pemicunya adalah saat aku dan Corey Senior sedang berbicara. Lalu Corey Junior masuk dan ikut campur dan berkata padanya seperti, "Biarkan kami pergi." Kurang lebih seperti itu. Seperti, "Biarkan kami lewat, biarkan kami pergi." Dan setelah itu, saat itulah mereka berdua mulai cekcok dan bertengkar. Lalu aku harus turun tangan 2 kali untuk melerai mereka. Mereka terlibat perkelahian, oke? Iya. Siapa saja yang ada di apartemen saat pertengkaran terjadi? Semuanya ada di sana. Lalu aku menyuruh anak-anakku yang kecil keluar ke lorong. Mereka duduk di sofa dekat pintu. Dan saat mereka bertengkar, aku bilang ke dia, "Pergi ke pintu, keluar lewat pintu itu." Apakah pintunya terbuka atau tertutup saat itu? Itu tertutup. Itu tertutup, oke. Jadi, seperti Aiden pasti tahu, kalau aku menyuruh anak-anak kecil untuk membuka pintu dan pergi ke pintu. Dan dia buru-buru ke pintu, lalu membukanya. Dan saat itulah mereka keluar. Dia keluar dan membiarkan mereka keluar. Jadi, dia ada di lorong. Dan aku melangkah di antara mereka untuk membantu anak-anak lainnya ke lorong. Dan aku akan menyuruhnya membawa anak-anak ke mobil. Dan saat itulah aku mendengar suara tembakan.
Saat itulah aku mendengarnya. Di mana kamu saat suara tembakan terdengar? Aku sedang berada di lorong. Oke. Aku dan Aiden sama-sama berada di lorong. Berapa lama kamu berada di lorong? Kayak aku mau bilang sekitar sedetik, kayak aku jalan, begitu aku keluar ke lorong, keluar pintu, bang, 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 boom. Saat itulah aku dengar, dan aku langsung balik badan, aku lari kembali. Berbalik. Tidak, anak-anakku tidak punya ayah. Bagaimana kamu bisa punya ayah? Situasinya berkembang sangat cepat, dari pemalsuan tanda tangan sampai sayangnya kejadian seperti ini yang cukup sering terjadi di kota kita. Aku sebenarnya akan pergi sendiri. Aku tidak ingin semua ini terjadi. Aku akan pergi sendiri dan menelpon polisi. Tapi aku takut pergi sendirian. Kalau dilihat dari sudut pandangmu, kamu pergi dengan cara yang menurutmu aman kan? Maksudku, tidak ada orang yang mau menempatkan dirinya dalam situasi di mana mereka tidak merasa aman. Jadi kamu tahu, berdasarkan pengalaman sebelumnya Nan, mungkin bukan hal terbaik untuk pergi sendirian sebagai seorang wanita. Dan tanpa bermaksud menyinggung, tapi kamu juga bukan sepenuhnya wanita. Kamu tahu maksudku. Wawancara polisi, Kimberly memberikan banyak pencerahan. Sampai-sampai para detektif berhasil membuat Corey akhirnya bicara. Dia memberitahu mereka bahwa dia dulu tinggal bersama ayahnya di apartemen tempat penembakan itu terjadi. Tapi ayahnya mengusirnya dan dia pindah ke rumah kakaknya. Dia memberitahu para detektif bahwa dia pergi ke apartemen ayahnya bersama ibunya untuk menjemput saudara-saudaranya yang lain. Sekarang, untuk pertama kalinya, Corey menceritakan kepada para detektif apa yang menurutnya terjadi di dalam apartemen itu. Apakah ayahmu ada di sana? Tidak. Oke, jadi dia tidak di rumah saat kalian sampai di sana. Berapa lama menurut kalian sudah di sana sebelum ayah kalian datang? Seperti 5-10 menit, mungkin 20. Oke, jadi 5-20 menit. Saat dia datang, apakah dia bersama seseorang atau sendirian? Dia sendirian. Oke, lalu kalau Anda bisa menjelaskan apa yang terjadi? Tapi saat dia masuk, Ya. dia masuk lewat pintu depan. Aku sedang mengambil barang-barangku, memasukkannya ke dalam koper, seperti komputer dan pakaianku. Dia masuk, lalu kami mulai bertengkar. Lalu aku sedikit menyelah dan langsung bilang ke dia untuk bergeser, biarkan kami pergi. Dia mulai menyentuhku, ya aku, tepat di sini. Dia mendorong-dorongku. Dan pada saat ini, dia punya sebuah pistol di tangannya. Corey mengatakan setelah itu, ayahnya menyuruhnya untuk bersikap hormat dan diam. Dia bilang begitu, ayahnya mulai membanting-bantingnya. Dia melihat sebuah pistol di atas meja dan langsung mengambilnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan dia memutar-mutar saya ke ruang makan, seperti ke meja makan di dapur. Dan dia memutar saya di sana, dan di sana ada Saya tahu ini benar-benar berat, bro. Saya bahkan tidak bisa membayangkan berada di posisi kamu. Dia membanting saya ke arah meja. Lalu ada senjata api di atas meja. Ada pistol. Ya, aku ambil dan aku tembak dia. Jadi kamu hanya berjarak 2 atau 3 kaki darinya? Ya, aku tidak terlalu jauh darinya. Dan ini terjadi di dekat meja makan. Saat kamu bisa menembak, apakah tangannya masih menahanmu atau dia sempat melepaskanmu? Dia melepaskan. Oke. Jadi lalu dia melepas kamu, lalu kamu bisa menembak? Iya.
Menurutmu berapa kali dia ditembak? Aku bahkan tidak tahu. Apa yang dia lakukan saat itu? Seperti saat aku mengambilnya. Ya, seperti saat kamu mulai menembak. Apa yang dia lakukan? Aku bahkan tidak ingat. Apakah dia masih memegang pistol di tangannya? Aku tidak melihat itu. Oke, jadi kamu tidak yakin apakah dia memegang pistol di tangannya saat itu? Aku yakin. Apa yang terjadi setelah itu? Kami pergi dan aku pergi, tapi maksudku ibuku menelpon polisi. Dan kemudian kami pergi. Dia menelpon saat kamu masih di dalam sana? Tidak, aku sudah di luar. Oke. Jadi kamu keluar dan pergi? Tidak ada siapa-siapa di dalam. Kami berada di luar, di samping mobil. Dia ada di dalam menelpon polisi. Oke, jadi dia tetap di dalam apartemen untuk menelpon polisi saat kamu menunggu? Dia kayaknya ada di lorong. Oke. Apakah saudara-saudaramu ikut denganmu? Maksudmu ke mobil, ya? Mereka pergi. Begitu kejadian itu terjadi, mereka langsung pergi. Mereka lari. Corey bilang dia tidak tahu berapa kali dia menembak ayahnya, tapi yang pasti lebih dari sekali. Bisakah kamu coba ingat berapa kali kamu menembak? Apakah lebih dari 5 kali atau kurang dari 5 kali? Lebih. Apakah lebih dari 10 atau kurang dari 10? Itu lebih dari 5. Kurasa begitu. Oke, jadi 5 sampai 10. Tuh, apakah lebih dari 10 atau kamu ingat jumlah pastinya? Aku tidak ingat. Oke. Dan saat ayahmu terjatuh, apakah kamu terus menembak seingatmu? Tidak. Tidak. Setiap kali kamu gagal, semuanya berakhir. Oke. Karena kami akan membawa beberapa foto, dan satu-satunya alasan kami menanyakan itu adalah karena di tempat kejadian perkara, tempat dia berada, ada selongsong peluru di sekitar tubuhnya. Saya ada di sana. Tidak. Kami akan menunjukkan beberapa foto kepadamu, bro. Hanya untuk mencoba memperjelas semuanya, oke? Baiklah. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Itu sudah cukup untukku sampai kita mengambil fotonya. Kurasa hal terbesarnya adalah... Kenapa? Maksudku kan? Seperti, kenapa kamu menembak? Dia sedang menyerang. Orang itu beratnya sekitar 300 pon. Tapi waktu itu, kamu bilang ke rekan saya kalau dia menarik baju kamu kan? Tapi itu. Dan tolong koreksi kalau saya salah. Kamu tidak melihat dia memegang senjata api saat kamu mulai menembak. Saya memang melihat dia membawa senjata. Saat kamu mulai menembak. Tidak, saat kamu pertama kali harus memakaikan sepatu untukku. Tentu, aku melihat dia membawa senjata. Ya. Waktu aku di dekat meja, nanya seperti ini. Oke. Jadi pada saat itu, kamu tidak melihatnya? Tapi aku tahu itu ada di sana, ya. Oke. Apakah kamu melihat apa yang terjadi pada senjata api itu setelah semua ini terjadi? Tidak. Apakah kamu tahu di mana kamu berdiri saat kamu mulai? Aku ada di depan meja, seperti dia ada tepat di situ, di depan ember. Lalu, di mana kamu saat kamu berhenti menembak? Mungkin seperti di sini, tepat di situ. Oke, jadi kamu pikir kamu hanya melangkah 1 atau 2 langkah saja? Aku tidak tahu berapa langkah, tapi aku tahu aku bergerak. Oke. Menurutmu, kamu berhasil masuk ke ruang tamu? Tidak. Salah satu hal yang terjadi ketika seseorang meninggal adalah dilakukan autopsi. Kamu tahu apa itu autopsi? Iya. Oke. Jadi, bagian dari autopsi adalah mereka akan memeriksa luka apapun yang dimiliki seseorang, seperti cedera apapun, terutama lubang peluru, dan mereka akan melihat kapan luka itu terjadi.
mencoba menentukan seberapa jauh jarak tembaknya dan jalur yang ditempuh peluru itu di dalam tubuh orang tersebut. Oke? Dan itu juga membantu kita untuk merekonstruksi apa yang terjadi. Saya tahu saya memberikan banyak informasi kepada Anda. Sama satu hal yang saya khawatirkan ke depannya adalah jika hasil autopsi menunjukkan bahwa mungkin saja dia terkena tembakan saat dia sudah berada di tanah. Jika itu yang terjadi, saya hanya ingin mengantisipasi hal itu dan mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi, jika itu memang terjadi, saya benar-benar ingin mendapatkan penjelasan di balik hal itu daripada mendengar satu versi sekarang lalu baru mengetahuinya nanti. Karena saya sama sekali tidak menyebut Anda pembohong. Saya hanya ingin mencari tahu dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya sudah selesai. Oke. Aku tahu ini banyak. Kami tadi memberondongmu dengan banyak pertanyaan, tapi kami benar-benar menghargaimu, oke? Boleh aku bawa airnya? Tidak, aku akan memberimu botol air. Ya, kita bisa. Ya, kamu bisa santai saja dan minum itu, bro. Tidak perlu buru-buru. Kamu mau habisin keripikmu sebelum kamu naik lagi? Atau aku nggak suka yang itu? Oke, baiklah. Corey Williams Jr. didakwa dengan pembunuhan karena kecerobohan tingkat 2. Jaksa mengatakan Corey Senior ditembak lebih dari 5 kali di lengan, bahu, dada, dan selangkangannya. Uang jaminan Corey Williams Jr. ditetapkan sebesar $10.000. Dia mengaku tidak bersalah dan kasus ini seharusnya dibawa ke persidangan. Namun kedua belah pihak mencapai kesepakatan pengakuan bersalah. Pada bulan Februari 2026, Corey mengaku bersalah atas pembunuhan karena penanganan senjata berbahaya secara lalai. Seorang hakim pengadilan sirkuit Kabupaten Milwaukee menjatuhkan hukuman kepada Corey Williams Jr. untuk menjalani hukuman penjara negara bagian selama 5 hingga 8 tahun. Namun, hakim menangguhkan hukuman penjara tersebut. Catatan daring menunjukkan dia menjalani masa percobaan selama 5 tahun. Terima kasih telah bergabung bersama kami di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.